Dalam upaya meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan kejuruan bagi lulusan SMP, SMK Kim Bina Cendekia menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah kepala sekolah dari SMP negeri dan swasta di wilayah sekitar. Acara ini berlangsung pada Jumat, 25 April 2025, bertempat di ruang kelas SMK Kim Bina Cendekia yang berlokasi di Kampung Jati, Desa Lebak Ayar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Pertemuan ini merupakan inisiatif dari Mr. Kim, pendiri sekaligus pembina SMK Kim Bina Cendekia. Beliau ingin memperkuat jejaring kemitraan antar lembaga pendidikan demi memberikan pilihan lanjutan terbaik bagi siswa SMP. Mewakili sekolah, Mr. Asep menyambut hangat para tamu undangan. Untuk membuka acara yang pertama, kita awali dengan lafaz basmalah. Kemudian, Wakil Kepala Sekolah, Mr. Handi, memaparkan berbagai program unggulan SMK Kim Bina Cendekia, mulai dari kurikulum berbasis kompetensi hingga kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu hadir di SMK Kim Bina Cendekia. Saya mungkin di sini mewakili kepala sekolah memberikan sedikit informasi bahwa untuk tahun ini namanya bukan lagi PPDB Bapak Ibu, tapi SPMB sesuai dengan peraturan Kemendikbudristek yang terbaru. SPMB itu singkatan dari Sistem Penerimaan Murid Baru, ya SPMB. Sistem Penerimaan Murid Baru sekarang namanya berubah, bukan lagi PPDB, dulu namanya kan PPDB Penerimaan Peserta Didik, sekarang berubah istilah setik jadi murid. Sebenarnya sama saja, hanya beda istilah seperti itu. Nah, di kita itu jurusannya ada dua, yaitu dulu namanya OTKP atau perkantoran. Sekarang istilahnya berubah menjadi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, itu untuk program perkantoran selama 3 tahun, dan jurusan yang kedua yaitu akuntansi. Sekarang menjadi akuntansi keuangan lembaga, itu 3 tahun. Nah, nanti juga akan ada program-program unggulan dari Mr. Kim yang akan dipaparkan dan dijabarkan secara detail oleh beliau, dan mungkin nanti bisa menjadi acuan Bapak Ibu untuk siswa-siswinya. Kita tidak menerapkan seperti sekolah-sekolah yang lain, ya kita di sini sesuai dengan amanah dari beliau, ya tidak pernah bersulit dan selalu terbuka bagi setiap kalangan yang ingin bersekolah di SMK Kim Bina Cendekia. Dalam kesempatan yang sama, Mr. Kim menyampaikan langsung, visi dan komitmen sekolah mencetak generasi yang terampil, siap kerja, dan mampu bersaing di dunia industri maupun dunia wirausaha. Beliau menegaskan, kerja sama dengan sekolah-sekolah tingkat pertama ini sangat penting untuk memastikan para siswa mendapatkan informasi dan arahan pendidikan yang tepat setelah menyelesaikan jenjang SMP. Saya menjualnya ke perusahaan-perusahaan itu enak. Ya, saya dulu lama jadi HRD di Dorama. Saya keluar 2016. Ya, perusahaan itu bukan mencari orang yang mau kerja, tapi perusahaan itu mencari orang yang bisa kerja, selama-lamanya siap kerja. Ya, terkadang ya banyak orang susah nyari kerjaan karena mereka hanya mengandalkan ijazah sama umur saja, kompetensinya tidak ada. Bingung, akhirnya mereka kompetitif, bersaing dengan kerjaannya bagian kasar. Nah, ini saya targetkan, ya ini kerjaannya memang kalau di jurusannya administrasi perkantoran, ya harus administrasi perkantoran. Makanya dari dulu saya minta ke staf saya, udah jangan terlalu banyak terima siswa. Saya tiap tahun meminta kepada mereka maksimal di 6 bulan. Jadi sekelasnya cuma 2 kelas. Saya tidak tergoda, Bapak Ibu, punten sekolahnya banyak siswanya, ya tapi yang terjadi banyak masalahnya. Ya tawuran PA ini ya. Udah SMK Kima konsisten saja, satu angkatan itu 2 kelas. Kelas satunya 2 kelas, kelas 2-nya 2 kelas, kelas 3-nya 2 kelas. Ya sehingga saya nanti meminta kepada Bapak Ibu input
jemput siswanya ke sini, usahakan yang memang dia pengen sekolah tapi terkendala biaya sampai seragamnya saya akomodir. Saya tuh setiap sekolah bikin konveksi itu yang memang sengaja biar tidak keluar, ya kan, biar tidak duitnya tidak kemana-mana, muter di situ. Ya, termasuk ibu bisa nanti jalan lihat, ada komputernya, perpustakaannya, konveksinya, gitu ya. Saya komitmen kalau suatu saat nih bahwa SMK KIM berbayar, insya Allah dicatat teman saya pasti ambil yang paling murah. Kabupaten Purwakarta kalau di situ ada 50 saya 2.000, kalau di sana ada 100 saya 7.000, ada 75 saya 50, ada 50 saya 3.000. Ya, saya komitmen karena insya Allah saya buka sekolah ini memang orientasinya saya sosial, bukan ke bisnis oriented. Ya, insya Allah saya punya gaji, istri punya gaji, anak baru 1, cukuplah buat kami bertiga. Sisanya mudah-mudahan khairun nas anfa'ul. Sehingga saya senang buka sekolah, karena sekolah itu investasi dunia akhirat dan tidak akan terputus sampai kita meninggal. Dan mudah-mudahan ini menjadi syafaat yang besar. Dan mohon Bapak Ibu juga mudah-mudahan kita sama-sama niatnya ibadah. Alhamdulillah banyak orang yang terbantu sekolah di SMA. Ya, kan selama ini saya lihat banyak sekolah itu bisnis oriented, harus bayar sekian, ini dan sebagainya. Sehingga kemarin kebijakan kami ini jasa harus dikasihkan barang ini, karena itu duit dulu kan. Dan kalau di sini insya Allah bukan orientasi kepada uang, ini senang-senang aja Pak, passion saya aja. Ya, saya senang karena dulu kalau saya ceritakan, saya dari SD sampai S3, wallahi demi Allah saya tidak ngeluarin uang. Ya, saya sampai sekolah di luar negeri saya tidak keluar uang, semuanya beasiswa. Ya, SD, SMP, SMA saya di panti asuhan. Berarti gratis kan? Karena saya yatim, orang gak mampu, akhirnya sama ibu saya dikirim ke panti asuhan gratis. Saya S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis. Masya Allah. Sebagai wujud syukur saya ingin membuka sekolah yang memudahkan sampai kuliah. Ya, saya terima udah amanah sebagai direktur program beasiswa Jawa Barat saya ambil. Biar banyak orang yang bisa kuliah ya dengan tidak terbentur karena biaya. Sebagai wujud syukur saja. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bahwa sebenarnya sekolah itu mindsetnya bukan uang. Kalau sekolah mindsetnya uang tidak akan pernah ada cukupnya. Saya tuntun dana bos, BPO semuanya saya serahin sama kepala sekolah. Yang penting rapi, bahaya masalah. Ya, silakan atur sendiri. Terima kasih atas paparannya dari... Pertemuan ini dihadiri oleh para perwakilan sekolah dari sekitar wilayah Pasawahan dan Pondok Salam. Antara lain, Pak Asri dan Ibu Rita dari SMPN Pondok Salam 1, Pak Asep dari SMPN Pondok Salam 2, Pak Wasto dari SMPN 1 Pasawahan, Pak Sunandar dari SMPN 2 Pasawahan, Ibu Nani dari SMP Satap Parakan, Ibu Mona dari SMP Satap Pondok Bungur, Pak Bambang dari MTs Ma'arif, serta Pak Iman dan Pak Rahmat Gumelar dari SMPN 6. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mempererat sinergi antar jenjang pendidikan, serta memperluas pemahaman tentang pentingnya pendidikan vokasi di era modern. Herman Budiono dari Purwakarta mengabarkan.